Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang untuk penonton baru dan peluk hangat untuk penonton setia. Bayangkan seorang nenek renta, tubuhnya kurus kering, matanya sembab menahan air mata, diseret keluar rumah oleh darah dagingnya sendiri. Di tengah malam yang dingin dan sunyi, ia dilempar ke hutan sendirian, tanpa bekal, tanpa belas kasih. Namun di tempat yang seharusnya menjadi liang kubur itu, justru ia ditemukan bukan oleh manusia, tapi oleh seekor kera raksasa yang menatapnya dengan mata penuh luka dan kasih. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kisah ini? Mengapa kera itu begitu setia, dan mengapa warga desa begitu takut? Saksikan sampai akhir, karena cerita ini bukan sekadar kisah nenek dan binatang, tapi sebuah rahasia besar yang nyaris terkubur oleh dosa manusia. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin malam menyapu pucuk-pucuk pohon di ujung desa Taman Langit. Dedaunan merintih pelan seolah ikut bersedih menyaksikan tragedi malam itu. Seorang nenek tua, tubuhnya ringkih dan berselimut kain lusuh, dituntun paksa oleh dua lelaki muda ke tepi hutan. Wajah mereka tak menunjukkan belas kasih. Justru ada gurat benci yang aneh. Nenek itu tak melawan, hanya menatap sendu sambil memeluk sebuah tas anyaman rotan yang isinya tak lebih dari pakaian lusuh dan segenggam beras kering. "Nek, mulai malam ini kau tinggal di sini," ujar salah satu lelaki dingin. Ia adalah anak bungsunya sendiri. "Ini hutan, anak, ini tempat orang hilang," lirih suara sang nenek. Namun tak ada jawaban. Yang ada hanya langkah menjauh dan suara kendaraan yang berlalu, meninggalkan kepulan debu di jalan tanah yang gelap. Kini nenek itu sendiri. Sunyi. Gelap. Dingin. Ia tak menangis. Air matanya sudah habis sejak bertahun-tahun lalu, sejak suaminya meninggal dan rumah tangganya porak-poranda karena rebutan warisan. Anak-anaknya tak lagi menganggapnya ibu. Mereka hanya melihatnya sebagai beban. Nenek itu berjalan tertatih memasuki rimba, mencari tempat berlindung. Ular-ular hutan menyelusup di bawah akar, suara burung malam menggema seperti lolongan roh. Tapi yang paling mencengangkan adalah suara berat, dalam seperti tarikan napas yang besar, sangat besar. Matanya menatap ke arah semak. Ada sesuatu bergerak. Sebuah bayangan besar muncul di bawah sinar rembulan. Sesosok kera bukan kera biasa, tubuhnya sebesar kerbau, bulunya lebat dan kelam, namun matanya, ya Allah, matanya itu, memancarkan rasa iba. Kera itu mendekat pelan. Nenek itu kaku. Ketakutan membekukan tubuhnya. Ia tak bisa lari. Ia pasrah, mengira ajalnya datang malam ini. Tapi kera itu tak menyerang. Justru ia duduk, menunduk, lalu menyodorkan seikat buah hutan. Nenek itu tertegun. "Siapa kau?" bisiknya nyaris tak terdengar. Kera itu tak menjawab, tentu. Tapi dari geraknya, dari caranya menatap, ada sesuatu yang terasa seolah ia pernah melihat wajah nenek itu sebelumnya. Seolah ia sedang bertemu kembali dengan sosok yang dikenalnya. Dan malam itu, kera raksasa itu menjadi pelindung. Ia mengiringi sang nenek mencari tempat berteduh, mengusir ular, bahkan menutupi tubuh nenek dengan daun-daun besar agar tidak kedinginan. Malam pertama yang seharusnya menjadi malam kematian justru menjadi malam kelahiran ikatan yang tak terduga. Namun jauh dari hutan, di desa, terdengar kabar mengerikan. Seseorang mengaku melihat makhluk besar menculik manusia. Desa mulai resah. Kepala desa mulai curiga.
Dan ada satu orang yang tiba-tiba bicara lantang bahwa ini adalah pertanda buruk bahwa roh penasaran dari masa lalu telah bangkit kembali. Fajar belum sepenuhnya menyingsing saat kabut tipis mulai menyelimuti tepian hutan taman langit. Udara pagi yang menggigit menyusup hingga ke tulang. Namun di sebuah cekungan tanah yang terlindung pepohonan raksasa, terlihat sosok nenek tua yang masih terlelap, tubuhnya dibungkus dedaunan hutan yang lebar dan basah embun. Tepat di sebelahnya, makhluk besar itu duduk mematung. Sosok kera raksasa, dengan dada lebar dan tangan sepanjang tubuh manusia dewasa, menatap ke arah timur seakan menunggu cahaya mentari pertama. Burung-burung mulai bersahutan. Suara alam yang biasanya mengintimidasi, pagi itu justru terdengar seperti nyanyian pengantar harapan. Nenek itu perlahan membuka mata. Ia tak langsung duduk, hanya menoleh, mengerjap-ngerjap sambil meraba tubuhnya yang nyaris beku. Lalu ia melihat sosok itu. Kera raksasa yang dia mematung, tapi terasa sangat hidup, sangat hadir. Aku masih hidup. Gumamnya lirih, seperti tak percaya bahwa semalam ia tak diserang, tak diterkam, tak dibunuh oleh alam liar. Kera itu menoleh. Lalu dengan gerakan perlahan dan lembut yang tak sesuai dengan ukurannya yang mengintimidasi, ia menyodorkan buah mangga hutan yang sudah dikupas. Lengannya yang besar tampak gemetar, entah karena dingin atau takut ditolak. Nenek itu menatap buah itu. Lalu menatap si kera. Mata mereka bertemu. Dalam keheningan itu, seakan ada percakapan yang tak membutuhkan kata-kata. Tangannya yang keriput menerima buah itu. Bibirnya bergetar. "Terima kasih," bisiknya lirih, lalu menggigit pelan. Manis. Seolah rasa yang sudah lama hilang dalam hidupnya kembali hadir. Beberapa hari berlalu. Hutan kini menjadi rumah baru bagi sang nenek. Meski tak layak, meski keras dan kejam, namun keberadaan makhluk besar itu membuat semuanya terasa bisa dihadapi. Si kera, yang kini ia panggil Lumo, menjadi teman setia. Lumo membantu mengumpulkan buah, mengangkat ranting-ranting untuk tempat tidur, bahkan menangkap ikan kecil dari sungai. Lumo tak bicara, tapi ia mendengarkan. Dan dalam sunyi hutan itu, sang nenek akhirnya bisa bicara dengan jujur, tentang luka, tentang pengkhianatan, tentang anak-anaknya yang tega membuangnya hanya karena harta warisan. "Aku tak pernah meminta apa-apa, Lumo," kata sang nenek suatu malam, duduk di dekat api kecil yang dibuat dari serpihan kayu kering. "Aku hanya ingin dekat dengan cucuku, aku ingin mendengar mereka memanggilku, Mbah, sekali saja tanpa tatapan jijik." Lumo duduk di dekatnya, matanya berkaca-kaca. Ia mengelus kepala nenek dengan tangannya yang besar, lembut seperti angin sore. Tapi saat kebahagiaan itu mulai tumbuh, dari kejauhan bahaya mulai mendekat. Di desa, berita tentang makhluk raksasa yang berkeliaran di hutan mulai menyebar cepat. Seorang pemburu bernama Rashid bersumpah bahwa ia melihat sesosok makhluk seperti kera, tapi ukurannya tidak masuk akal. Ia mengaku melihatnya dari atas pohon saat sedang mencari jejak rusa. Besar, hampir 2 kali tinggi manusia, serunya di warung kopi milik Pak Dirun. Matanya menyala merah. "Aku yakin itu bukan hewan biasa." Kepala desa, Pak Surya, mendengarkan dengan cemas. Ia tahu, jika berita ini menyebar ke luar desa, bisa jadi pihak berwenang akan turun tangan. Mereka akan menyisir hutan, dan jika benar ada makhluk semacam itu, akan dianggap berbahaya. Apa mungkin itu bukan binatang? Tapi semacam penjaga gaib, tanya Bu Halimah, istri dari juragan kebun. "Aku lebih khawatir kalau itu kutukan, timpal seorang pria lain. Dulu kan pernah ada perempuan tua yang dituduh menyimpan ilmu hitam,
Jangan-jangan itu dia, kembali bersama peliharaannya. Desa mulai panas. Gosip menyebar seperti api di ladang kering. Sementara itu, Lumo dan sang nenek semakin akrab. Mereka sudah membangun semacam gubuk kecil dari ranting dan daun-daunan, cukup untuk berlindung dari hujan. Tapi hari itu, saat Lumo sedang memanjat pohon untuk mengambil buah, terdengar suara aneh dari kejauhan. Nenek itu berdiri pelan, mendengar dengan seksama. Suara langkah. Berat. Beberapa orang. Dan suara besi bergesek. Ia mengintip dari balik semak. Dan jantungnya hampir berhenti berdetak. 4 orang lelaki bersenjata lengkap, 2 dengan senapan, 2 lagi membawa tombak dan jerat, memasuki area hutan. Mereka berpakaian seragam hijau, jelas bukan warga desa biasa. Jejaknya ke arah sini, ujar salah satu dari mereka. Kepala desa minta dikonfirmasi. Kalau bisa, ditangkap hidup-hidup. Kalau tidak, lumpuhkan. Nenek itu membekap mulutnya sendiri, menahan tangis. Lumo masih di atas pohon, belum tahu apa-apa. Jangan dekati dia. Gumamnya lirih. Namun ia tahu, satu-satunya cara melindungi Lumo adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Hari mulai gelap saat para pemburu mulai mendirikan tenda sementara. Mereka meletakkan umpan, buah-buahan manis yang sudah dilumuri aroma daging busuk untuk memancing perhatian. Lumo, yang mencium aroma itu, mulai gelisah. Ia turun dari pohon, berjalan perlahan menuju sumber bau. Tapi sebelum ia terlalu dekat, tiba-tiba sang nenek muncul dari balik semak dan menghalangi jalannya. Lumo, jangan, bisiknya lirih. Itu jebakan. Mereka datang untukmu. Lumo mengangkat kepala, mencium udara, lalu menatap mata nenek itu. Ada kecemasan. Ada bahaya. Tapi sebelum mereka sempat berbalik, suara keras terdengar. Dor. Peluru ditembakkan ke udara. Tanda bahwa mereka tahu, target sudah dekat. Lampu senter dinyalakan. Suara langkah berlari. Anjing pemburu mulai menggonggong. Hutan malam berubah menjadi arena perburuan. Dan sang nenek berdiri di depan Lumo, tangan terentang, tubuh rapuhnya menjadi tameng bagi makhluk besar yang bahkan tak bisa berkata apa-apa. Jangan sentuh dia, teriaknya, suaranya pecah seperti ranting patah. Namun para pemburu tak mendengar, atau pura-pura tidak mendengar. Yang mereka tahu, ada makhluk besar di depan mata, dan mereka harus menghabisinya. Malam itu hutan seperti memekik ketakutan. Cahaya bulan memantul di atas daun-daun basah, sementara suara anjing pemburu menggema bersama langkah kaki para lelaki bersenjata. Mereka bergerak cepat, mengendap-endap, namun tak lagi diam, mereka tahu sasaran ada di dekat mereka. Sang nenek, yang berdiri gemetar di depan tubuh besar Lumo, mencoba menahan segalanya. Mulutnya terbuka, hendak berteriak, namun tubuhnya sudah lelah, dan suaranya mulai tercekik oleh emosi yang menyesakkan dada. Kembali ke hutan lari, Lumo, bisiknya. Namun Lumo tetap berdiri, tidak bergerak. Sinar lampu senter akhirnya menemukan mereka. Cahaya itu menyorot wajah keriput sang nenek dan dada Lumo yang perlahan-lahan naik turun, seperti mencoba menahan emosi. Kontak visual. Sasaran ditemukan, teriak salah satu pemburu. Tanpa aba-aba lagi, 2 orang mengangkat senapan. Dentuman pertama terdengar memecah langit malam. Dor. Namun bukan tubuh Lumo yang tumbang, tapi bahu sang nenek yang tertembak. Tubuh renta itu terpental, jatuh ke tanah penuh duri dan tanah basah.
Darah segar merembes dari bajunya yang lusuh, membasahi dedaunan di bawahnya. Lumo meraung. Suara yang tak pernah didengar manusia sebelumnya. Suara yang mencabik langit dan membuat para pemburu seketika membeku. Satu persatu burung-burung hutan beterbangan panik. Kera itu, dengan mata membara, menatap mereka. Nafasnya berat. Tubuhnya bergetar bukan karena takut, tapi karena murka. Seorang pemburu mengangkat senapan lagi. Namun sebelum pelatuk sempat ditarik, Lumo menerjang. Lompatan yang luar biasa cepat. Secepat kilat. Dalam satu hentakan, tubuh besar Lumo menghantam salah satu pemburu hingga terpental menghantam pohon dan tak bergerak lagi. Pemburu lainnya menjerit dan berlarian. Tapi Lumo tak mengejar. Ia kembali ke sisi sang nenek, mengangkat tubuh rapuh itu dengan kedua tangannya yang besar. Darah masih mengalir. Nenek bangun. Lirihnya, meski tak berkata dalam bahasa manusia, tapi ia menggoyang-goyangkan tubuh nenek itu dengan penuh panik. Nenek membuka mata. Napasnya berat. Tapi bibirnya tersenyum. "Aku baik-baik saja," bisiknya pelan, meski jelas itu bohong. Lumo menggendongnya perlahan, seperti seorang anak memeluk ibunya. Ia berlari ke arah dalam hutan, meninggalkan para pemburu yang kini tercekat oleh rasa takut dan kebingungan. Mereka tak lagi mengejar. Apa yang mereka lihat bukan sekadar binatang, tapi sesuatu yang mereka tak bisa pahami, sesuatu yang mengandung kasih sayang dan dendam. Pagi harinya, desa Taman Langit geger. Berita tentang salah satu pemburu yang tewas dan dua lainnya yang mengalami luka berat menyebar cepat. Kepala desa memanggil rapat darurat, dan suasana balai desa penuh dengan suara panik dan amarah. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi," seru Pak Surya, mengetukkan tongkatnya ke meja. "Kalau makhluk itu menyerang desa, siapa yang bisa menghentikannya?" "Tapi dia tidak menyerang duluan," ujar Rashid, pemburu yang selamat. Suaranya gemetar, tangannya masih diperban. "Dia hanya marah saat nenek tua itu tertembak, dia melindungi." Suasana ruangan mendadak hening. "Nenek?" tanya Pak Surya. "Siapa nenek itu?" Saya rasa itu Bu Tuminah," jawab Rashid pelan. "Yang dulu tinggal di rumah paling ujung, sebelum dibuang anak-anaknya ke hutan." Desa kembali gaduh. Semua tahu kisah Bu Tuminah. Semua juga pura-pura lupa bahwa mereka diam saat wanita renta itu dipaksa pergi dari rumahnya. Tak ada satupun yang bersuara membelanya waktu itu. "Apa maksudmu dia hidup bersama makhluk itu?" tanya salah satu warga. "Ya, mereka tinggal bersama. Dan saya yakin makhluk itu tidak ingin menyakiti siapapun. Kecuali kalau kita menyerangnya lebih dulu." Pak Surya terdiam. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. "Kalau begitu, mungkin kita yang harus meminta maaf." Di dalam hutan, Lumo duduk di bawah sebuah pohon tua, memeluk tubuh sang nenek yang masih lemas. Luka di bahu sang nenek kini ditutupi dengan ramuan hutan, daun yang ia kunyah sendiri, lalu ditempelkan dengan penuh hati-hati. Nenek membuka mata. "Lumo," bisiknya. Lumo menatapnya penuh harap. "Aku ingin pulang." Hati Lumo seakan diremas. Kata "pulang" terasa asing, tapi juga menyakitkan. Apakah hutan ini bukan rumahnya? Atau nenek ingin kembali ke desa? Ke tempat di mana ia pernah dibuang? Namun sebelum Lumo bisa bereaksi, suara langkah terdengar. Pelan. Hati-hati. Bukan seperti para pemburu. Dari balik semak,
muncul seorang gadis kecil. Rambutnya dikepang dua, wajahnya polos, dan ia membawa termos air panas. Itu Anissa, cucu dari Bu Tuminah. Usianya baru 9 tahun. Namun saat neneknya dibuang, ia tak diizinkan ikut bicara. Kini, ia datang sendiri. Dengan air mata dan keberanian. "Embah." Suara kecil itu membuat sang nenek menangis. "Anissa." Lirihnya. Lumo berdiri, bersiap melindungi. Namun sang nenek menggenggam tangannya, memeluk jemarinya yang besar dan penuh bulu. "Dia cucuku," katanya pelan. "Dia darahku." Anissa mendekat, lalu tanpa rasa takut sedikit pun, memeluk kaki sang nenek, lalu menatap Lumo. "Terima kasih sudah jaga mbahku," katanya polos. Dan untuk pertama kalinya, Lumo menangis. Hari itu langit di atas hutan Taman Langit terlihat pucat. Kabut tidak kunjung pergi sejak fajar, seakan enggan memperlihatkan kenyataan yang selama ini ditutupi awan tebal, bahwa di balik semak dan pepohonan raksasa, ada cinta yang lebih manusiawi dibanding hati sebagian manusia itu sendiri. Di sudut hutan, di gubuk kecil yang dibangun dari ranting dan daun, Nenek Tuminah berbaring lemah. Rasa sakit di bahunya mulai mereda, namun tubuh tuanya tetap rapuh dan penuh luka batin. Di sebelahnya, Lumo duduk mematung. Ia nyaris tidak tidur, menjaga sang nenek dari binatang liar dan ingatan buruk yang mungkin datang menyusup dalam mimpi. Sementara itu, Anissa, cucu kecil sang nenek, duduk bersila sambil memanaskan air yang ia bawa dari desa. Tangannya kecil, tapi cekatan. Ia menuangkan air ke dalam wadah bambu, lalu mencuci luka neneknya dengan sangat hati-hati. "Embah, sabar ya, besok aku bawakan madu dari rumah Bu Halimah," katanya lirih. Kata ibu, madu bisa sembuhin luka dalam. Nenek Tuminah menatap cucunya dengan senyum tipis yang hanya bisa muncul saat hati benar-benar menghangat. "Kenapa kamu datang, Nak?" tanya sang nenek pelan. "Karena aku rindu." "Dan karena aku malu," jawab Anissa jujur. "Aku malu, karena aku cuma diam waktu mereka buang embah. Aku masih kecil, tapi aku tahu itu salah." Lumo menunduk, seolah paham betapa besar luka yang tak terlihat yang tumbuh di balik ucapan polos itu. Sementara itu, di balai desa, Kepala Desa Pak Surya kembali memanggil warga untuk berkumpul. Kali ini, bukan untuk memburu Lumo, tapi untuk membicarakan dampak dari perbuatan mereka sendiri. Bu Tuminah tidak pernah mengusik siapapun. "Dia hanya ingin tenang," ucap Pak Surya lantang. "Dan kalian, kita semua, pernah membiarkan dia diperlakukan seolah bukan manusia." Suasana sunyi. Wajah-wajah warga menunduk. Beberapa saling pandang, sebagian lagi menahan tangis yang malu-malu. "Dan sekarang," lanjut Pak Surya, "sosok yang kalian sebut sebagai makhluk buas justru menjadi satu-satunya yang menjaga beliau. Lalu siapa sebenarnya yang lebih manusia?" Bu Halimah, istri juragan kebun, akhirnya angkat suara. "Kita tidak bisa diam. Kita harus temui beliau. Kita harus minta maaf." Tapi tak semua setuju. "Bagaimana kalau makhluk itu marah dan menyerang kita?" cetus salah satu warga. "Kita bawa persembahan, makanan, dan doa," kata yang lain. "Kalau dia benar-benar makhluk berhati, dia akan menerima kita." Keesokan harinya, warga desa berjalan bersama ke dalam hutan. Tidak membawa senjata, hanya rantang berisi makanan, air bersih, dan lembaran maaf yang ditulis dengan tangan gemetar. Di barisan depan ada Anissa,
memegang tangan ibunya yang sebelumnya sangat menentang kedatangan ke hutan. Mereka menyusuri jalur setapak yang dilalui pemburu tempo hari. Suara alam terasa berbeda. Tidak mencekam. Justru seperti memandu mereka ke arah yang benar. Dan di sanalah mereka melihatnya. Sang nenek duduk bersandar di akar besar pohon beringin, ditemani oleh Lumo yang masih duduk di sisinya, waspada tapi tidak mengancam. Wajahnya penuh luka, tapi senyumnya menyambut. Warga tak bisa berkata-kata. Beberapa meneteskan air mata. Bahkan laki-laki yang sebelumnya bersuara paling lantang untuk mengusirnya, kini berdiri terpaku, tak tahu harus menyapa dari mana. Anissa maju ke depan. Ini teman-teman dari desa, Embah, katanya lirih. Mereka mau minta maaf. Nenek Tuminah hanya tersenyum. Mereka tidak perlu minta maaf padaku. Minta maaflah pada hati nurani kalian masing-masing. Lalu ia menoleh pada Lumo. Bolehkan mereka mendekat, Lumo? Lumo menatap wajah nenek itu. Lalu menunduk perlahan. Sebuah anggukan. Dan di sanalah terjadi momen yang tak akan pernah dilupakan siapapun di desa Taman Langit. Para warga, satu persatu, berlutut di hadapan Lumo. Mereka menyodorkan makanan dan menundukkan kepala. Bukan karena takut, tapi karena malu. Karena sadar bahwa selama ini mereka salah. Hari demi hari berlalu. Desa mulai berubah. Tak ada lagi suara sumbang tentang si nenek gila atau makhluk kutukan. Justru kini banyak warga yang berbondong-bondong ke hutan, membawa makanan dan mendengarkan cerita dari sang nenek yang perlahan sembuh. Namun di balik semua itu, ada satu rahasia yang belum terungkap. Suatu malam, saat hanya ada Anissa dan sang nenek di gubuk kecil mereka, sang nenek berbisik, Lumo bukan hanya kera biasa. Dulu, waktu kamu masih bayi, aku pernah menemukan bayi kera tergeletak di tepi sungai. Kecil. Patah kakinya. Aku rawat diam-diam. Aku beri dia nama yang sama. Lumo. Lalu suatu malam, dia menghilang. Aku pikir dia mati. Tapi, sepertinya Allah mengembalikannya padaku, dalam bentuk yang berbeda, untuk menjagaku. Anissa tertegun. Lumo adalah balasan dari Allah atas cinta yang tidak pernah aku sesali. Dan malam itu, saat rembulan menggantung penuh, Lumo berdiri di tepi bukit, menatap desa di kejauhan. Ia tahu, waktunya menjaga belum selesai. Pagi itu, suasana desa Taman Langit terasa lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung tetap bernyanyi, ayam tetap berkokok, tapi tak satu pun terdengar tawa dari rumah-rumah warga. Mereka masih terpengaruh oleh pertemuan dengan Lumo dan Bu Tuminah kemarin. Semua terasa aneh, seakan alam sedang memperingatkan sesuatu. Di rumah Pak Surya, kepala desa, suasana lebih tegang. Ia duduk di ruang tamu ditemani dua orang sepuh yang selama ini jarang muncul di hadapan warga, Embah Suro dan Embah Yatin, dua tokoh tua yang pernah memimpin desa di masa lalu. Apa yang terjadi dulu, telah kembali, gumam Embah Yatin sambil menatap jendela. Pak Surya menoleh. Maksudnya, Embah? Embah Suro, yang selama ini dikenal sebagai penyimpan cerita leluhur, menatap wajah kepala desa lama-lama. Dulu, sebelum kau lahir, ada cerita kelam tentang seorang perempuan desa yang menolong seekor bayi kera yang terluka. Warga menyebutnya gila. Tapi perempuan itu, hidupnya penuh berkah. Tanamannya subur, ayamnya sehat, air sumurnya tak pernah kering. Pak Surya mengangguk pelan. Itu Bu Tuminah, tebaknya. Ya. Tapi bukan hanya itu.
Saat kera itu menghilang, desa ini mengalami kekeringan, kematian hewan ternak, dan banyak anak jatuh sakit. Warga menyalahkan perempuan itu. Padahal, mereka tak tahu, justru dialah yang selama ini menjaga keseimbangan, lanjut Mbah Suro. Dan sekarang makhluk itu kembali lebih besar, lebih kuat, karena cinta yang pernah ditanam tak pernah mati. Di hutan, Butuminah tengah duduk di tepi sungai kecil bersama Anissa. Lumo sibuk mengambil daun-daunan dari atas pohon, membawanya turun dan meletakkannya rapi di dekat sang nenek. "Mbah," tanya Anissa pelan, "apa yang sebenarnya terjadi dulu? Kenapa orang-orang dulu takut sama Mbah?" Nenek Tuminah terdiam lama. Lalu menghela napas. Matanya menatap air sungai yang mengalir perlahan, seolah di sanalah jawaban hidupnya tersembunyi. "Dulu, aku bukan siapa-siapa. Aku cuma istri petani miskin. Tapi waktu itu, desa kita dilanda penyakit aneh. Anak-anak banyak yang demam, binatang-binatang mati tiba-tiba. Warga panik. Mereka butuh kambing hitam." Suara sang nenek bergetar. Lumo menghentikan aktivitasnya dan duduk dekat sang nenek, mendengarkan. "Saat itu, aku satu-satunya yang tak terkena musibah. Karena aku merawat Lumo kecil di rumah. Mereka pikir aku pelihara jin. Padahal, aku hanya menyayangi makhluk ciptaan Allah seperti aku menyayangi cucuku sendiri." Anissa menunduk. Tangannya menggenggam tangan sang nenek yang keriput. Tapi tuduhan itu makin besar. "Mereka paksa suamiku untuk bercerai. Mereka ancam keluargaku. Aku dijauhi. Hingga akhirnya, aku memilih hidup sendiri. Diam. Tak bicara. Sampai kamu lahir." Anissa mengangguk, menahan tangis. Ia baru mengerti bahwa luka mbahnya bukan baru kemarin terbuka, tapi sudah dipaksa berdarah-darah sejak bertahun-tahun lalu. Di tempat lain, tepat di hutan sisi barat, seorang pria muda bernama Gilang, cucu dari Mbah Suro, menemukan sesuatu saat sedang mengambil kayu bakar. Kakinya tersandung sesuatu keras di balik tumpukan tanah. Ia menggali, penasaran. Lalu mendapati sebuah peti kayu tua, berlumut, terkunci rapat. Dengan susah payah, ia buka. Dan di dalamnya, ada kain lusuh bertuliskan rajah, pecahan cermin, dan secarik surat tua berisi tulisan tangan. "Aku tidak pernah ingin balas dendam. Tapi jika kalian membuangku, maka cinta yang aku tanam akan tumbuh menjadi penjaga. Jangan salahkan aku jika penjagaku melindungi lebih baik daripada manusia itu sendiri." Nama di bawahnya, Tuminah. Gilang berlari ke desa. Ia tak tahu bahwa peti itu adalah bagian dari masa lalu yang disembunyikan. Sebuah bukti bahwa sang nenek memang sudah memperingatkan mereka bertahun-tahun yang lalu. Sore menjelang malam, Pak Surya bersama warga akhirnya memutuskan untuk meminta izin menemui Butuminah sekali lagi. Mereka membawa peti itu, dan kali ini bukan hanya makanan yang mereka bawa, tapi juga pengakuan dosa. Di bawah pohon besar tempat gubuk Butuminah berdiri, semua berkumpul. Bahkan Mbah Suro dan Mbah Yatin ikut berdiri, sesuatu yang sangat langka. Pak Surya maju, menaruh peti kayu itu di depan sang nenek. "Kami datang untuk mengembalikan ini. Dan untuk mengatakan bahwa kami salah." Nenek Tuminah menatap peti itu. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaan kayu yang sudah usang. "Ini kuburanku yang tak jadi," bisiknya lirih. Semua terdiam. "Aku menulis itu waktu aku berpikir hidupku tak akan lama lagi. Tapi ternyata, Allah tidak membiarkanku mati tanpa pembelaan.
Allah mengirimkan Lumo. Dan cinta. Pak Surya menunduk. Wajahnya berlinang air mata. Kami siap menebusnya, Bu. Apapun itu, kami siap. Nenek itu menatap langit, lalu memandang wajah satu persatu warga. Kalau begitu, izinkan Lumo tinggal di desa. Jangan usir dia. Jangan benci dia. Biarkan dia jadi penjaga desa. Seperti dulu aku menjaganya dalam diam. Semua warga mengangguk. Bahkan anak-anak desa yang ikut, melambai ramah ke arah Lumo yang tampak malu-malu. Dan untuk pertama kalinya, Lumo tersenyum. Senyum kecil, tak sempurna, tapi cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya mengerti bahwa makhluk besar ini bukan datang untuk mengancam, tapi untuk melindungi bahkan dari dosa manusia itu sendiri. 2 pekan telah berlalu sejak warga desa Taman Langit bersujud di hadapan Lumo, memohon maaf, dan menerima Bu Tuminah kembali sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Semenjak itu, hutan tak lagi terasa seperti tempat yang asing. Anak-anak desa mulai datang membawa buah, ibu-ibu datang menyalakan dupa dan doa, bahkan para pemuda membangun jembatan bambu kecil agar jalur menuju gubuk nenek bisa dilalui dengan lebih mudah. Lumo pun perlahan berubah. Ia tidak lagi selalu bersembunyi. Ia belajar duduk di antara manusia, mendengar nyanyian dari anak-anak, menerima pisang dan kacang dari tangan-tangan kecil yang dulu bahkan tak berani menatapnya. Namun di balik damainya suasana, ada sesuatu yang mengintai dari kejauhan. Seorang lelaki dengan kamera besar dan rompi hitam bertuliskan media berdiri di balik semak-semak sambil menyesuaikan lensa panjangnya. Ia bernama Damar, wartawan salah satu media nasional yang mendapat kabar tentang kera raksasa yang tinggal bersama nenek tua di hutan Kalimantan. Awalnya ia mengira ini hanya gosip murahan. Namun setelah mendengar video rekaman pendek dari seorang relawan LSM lingkungan, matanya melebar. Ia melihat jelas sosok seperti gorila berdiri di tepi sungai, menggendong seorang wanita tua dengan sangat lembut. Kalau ini benar, ini bisa viral, gumamnya. Ia bukan datang sendirian. Ada 2 kru lain di belakangnya, lengkap dengan drone, tripod, dan laptop yang terus menyala. Tanpa izin warga, mereka mulai merekam. Di desa, Anissa tengah membantu ibunya membuat nasi bungkus untuk dibawa ke hutan sore nanti. Suasana rumahnya jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Sekarang, hampir setiap malam, keluarga mereka berkumpul, dan Anissa dengan riang menceritakan kisah-kisah tentang Lumo. Namun saat hendak keluar rumah, Anissa melihat sesuatu di langit. Sebuah drone hitam berterbangan rendah, menukik-nukik di atas arah hutan. "Mak, itu apa?" serunya. Ibunya keluar dan mendongak. "Itu pesawat kecil." Pak Surya yang kebetulan lewat segera memicingkan mata. Ia tahu apa itu. Dan ia tahu bahaya sedang mendekat. Di dalam hutan, Lumo yang tengah membantu nenek Tuminah menyusun kayu bakar tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menangkap benda kecil terbang di atas pohon. Ia berdiri. Napasnya berubah cepat. Dadanya naik turun dengan gelisah. Bu Tuminah menyentuh lengannya. "Kenapa, Lumo?" Kera itu tak menjawab. Ia melompat ke dahan pohon, menatap tajam benda kecil yang melayang. Ia tahu itu bukan burung. Bukan juga kupu-kupu. Itu adalah mata yang menyusup, dan ia tak menyukainya. Lumo berteriak keras. Suara menggelegar menggema ke seluruh hutan. Drone itu goyah. Dan sebelum operator di balik semak-semak bisa menstabilkannya, Lumo melompat, menghantam drone itu hingga hancur berkeping. Para wartawan panik. Mereka berdiri, lari,
namun suara gemuruh langkah besar terdengar dari belakang. Lumo mengejar mereka bukan untuk melukai, tapi untuk mengusir. Damar tersandung. Kamera besarnya jatuh, pecah menghantam batu. Ia menjerit. Lumo berdiri di depannya, mengangkat tubuhnya sedikit, lalu melemparnya ke semak. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya ketakutan. Seketika itu pula, warga desa muncul. Pak Surya di depan. Ia mengangkat tangan. Lumo. Sudah. Biarkan mereka. Lumo menoleh. Matanya merah. Tapi ia menurunkan lengannya, lalu mundur. Pak Surya berjalan mendekat ke arah Damar yang duduk terguncang. Siapa yang izinkan kalian masuk ke wilayah kami? Kami hanya ingin dokumentasi. Ini bisa jadi berita nasional, elak Damar, terbata-bata. Berita? Tanya Pak Surya. Kau ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa makhluk yang tak mengganggu siapapun harus dijadikan tontonan, diteliti, disekap, dan diuji? Atau kau hanya ingin likes dan komentar? Damar terdiam. Ia tahu kata-kata itu benar. Pak Surya menunjuk jalan keluar dari hutan. Pergilah. Dan jika satu video pun muncul tanpa izin kami akan tahu siapa yang menyebarkannya. Damar dan timnya akhirnya pulang dengan diam. Tapi tak satu pun dari mereka berani menyentuh kamera atau mengambil gambar lagi. Malam itu, warga desa berkumpul di balai desa. Kali ini untuk membahas satu hal yang belum pernah mereka pikirkan, melindungi Lumo dari dunia luar. Kalau sampai viral, orang-orang kota akan datang. Peneliti, tentara, bahkan orang-orang yang cuma ingin berfoto. Kita harus buat keputusan, kata Pak Surya. Bagaimana kalau kita jadikan hutan ini cagar adat? Wilayah terlarang dari luar desa, usul Mbah Yatin. Warga setuju. Mereka menyusun surat keputusan, membuat batas hutan yang tak boleh dimasuki sembarangan, dan mengangkat Lumo sebagai penjaga kehormatan hutan desa. Sebuah gelar simbolik, tapi bermakna sangat besar. Bu Tuminah duduk di tengah rapat itu, tersenyum. Lumo bukan hanya penjaga. Dia adalah saksi bahwa cinta yang tulus tak pernah mati. Dia adalah bagian dari kita. Dan malam itu, dari balik pepohonan, Lumo melihat ke arah desa, matanya bersinar tenang. Ia tak mengerti tentang surat, hukum, atau gelar. Tapi ia mengerti satu hal, akhirnya ia diterima. Hujan turun perlahan malam itu. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat suara dedaunan dan atap gubuk Nenek Tuminah menjadi lagu alam yang tenang. Api kecil di dalam tungku masih menyala. Anissa duduk bersandar di paha sang nenek, sementara Lumo meringkuk di depan pintu gubuk, menjaga dengan diam dan mata yang terus terbuka. Namun ketenangan malam itu tiba-tiba pecah, saat dari kejauhan terdengar suara langkah kaki terburu-buru melewati jalan setapak hutan. Sosok seorang laki muncul, tubuhnya basah kuyup, wajahnya panik, dan tangannya memegang sebuah plastik yang dililit rapat. Ia adalah Gilang, cucu Mbah Suro, yang sebelumnya menemukan peti tua. Mbah Tuminah, serunya dari kejauhan. Lumo berdiri. Tubuhnya siaga. Anissa segera keluar, menghampiri Gilang yang terengah. Ada apa, Kang? Gilang mengacungkan plastik yang dibawanya. Di dalamnya, tampak sebuah map kayu usang dan satu gulungan kain kecil. Aku menemukan surat di rumah kosong di pinggir bukit. Rumah itu dulunya milik, napasnya tercekat, suami Mbah. Almarhum Pak Badrun. Nenek Tuminah,
Yang mendengar nama itu mendadak pucat. Tangannya bergetar. Bibirnya membuka tapi tak ada kata yang keluar. Anissa membantunya duduk, dan Gilang membuka map kayu itu pelan-pelan. Di dalamnya, terselip sepucuk surat dengan kertas yang sudah menguning dan tinta yang mulai memudar. Namun tulisan tangannya masih bisa terbaca. Gilang membacakan dengan suara pelan, tapi jelas. Tuminah. Jika surat ini sampai padamu, artinya aku telah gagal menjadi suami yang melindungimu. Aku tak pernah percaya mereka, tapi mereka terlalu kuat. Ancaman mereka nyata, dan aku lemah. Aku diminta menceraikanmu, atau mereka akan menyakitimu. Aku memilih menceraikanmu, bukan karena benci, tapi karena cinta. Aku harap kau bisa memaafkanku. Dan jika Lumo masih hidup, jaga dia baik-baik. Karena aku percaya, suatu hari nanti, dia akan membalas cintamu lebih baik dari aku. Badrun. Air mata nenek Tuminah menetes perlahan. Tidak meledak. Tidak meraung. Hanya deras dan diam, seperti air hujan yang menyusup di sela akar. Dia tidak pernah membenciku, bisiknya nyaris tak terdengar. Lumo menatap nenek itu. Ia mendekat, duduk tepat di sampingnya. Lalu mengambil surat itu dengan jemarinya yang besar dan memeluknya ke dada. Seketika, angin malam terasa hening. Seolah alam pun menunduk, ikut bersedih namun juga lega. Karena kebenaran, betapapun terlambatnya, akhirnya datang. Pagi harinya, berita tentang surat itu menyebar ke desa. Warga berdatangan ke gubuk Butuminah, tidak hanya untuk menghibur, tapi juga untuk menyampaikan bahwa mereka kini tahu bahwa apa yang selama ini mereka pikirkan, hanyalah kebodohan massal yang dibungkus kebencian dan prasangka. Mbah Yatin bahkan menyarankan agar rumah Pak Badrun di bukit dijadikan tempat penghormatan, agar kisah cinta dan pengorbanan mereka tidak dilupakan oleh generasi selanjutnya. Anak-anak sekarang harus tahu, ucapnya, bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang melindungi, bahkan dari kejauhan, bahkan dalam diam. Beberapa hari kemudian, Lumo mulai berubah. Ia tidak lagi tinggal terus di gubuk. Setiap pagi ia naik ke bukit, duduk di depan rumah kayu tua peninggalan Pak Badrun, seperti sedang menjaga. Setiap malam, ia kembali ke sisi Butuminah, memeriksa api unggun dan memastikan pintu gubuk tertutup rapat. Anissa memperhatikan semua itu dengan heran. Mbah, kenapa Lumo sering ke rumah atas? Nenek Tuminah mengelus kepala cucunya, senyum tipis mengambang. Karena mungkin, ia sedang menjaga janji. Janji dari seseorang yang tidak sempat minta maaf langsung. Namun di kejauhan, jauh di kota, nama desa Taman Langit sudah mulai diperbincangkan. Rekaman yang sempat diambil oleh drone sebelum dihancurkan Lumo ternyata disimpan dalam cadangan otomatis oleh kru media. Kini beredar diam-diam di forum-forum internet. Potongan gambar Lumo memeluk Butuminah viral. Komentar-komentar muncul, sebagian terharu, sebagian sinis, dan sebagian penuh rasa ingin tahu berbahaya. Beberapa ilmuwan, pihak kebun binatang, bahkan lembaga militer mulai memasukkan koordinat desa ke dalam radar mereka. Bagi mereka, Lumo bukan hanya makhluk langka, tapi subjek penelitian, eksperimen, koleksi. Dan mereka tidak peduli pada cinta atau cerita. Di malam yang tampak tenang, Pak Surya menerima telepon dari nomor tak dikenal. Selamat malam, Pak Kepala Desa. Kami dari pusat. Ada laporan tentang makhluk aneh di wilayah Bapak. Kami ingin datang, melakukan observasi. Pak Surya terdiam.
Pandangannya kosong menatap jendela. Maaf. Kami tidak menerima kunjungan. Hutan kami dilindungi hukum adat. Kalau begitu, kami bisa datang dengan mandat hukum nasional. Klik. Telepon dimatikan. Pak Surya berdiri, mengenakan jas hujan, lalu bergegas menuju hutan. Ia tahu badai akan segera datang. Bukan dari langit, tapi dari dunia luar yang tak pernah benar-benar peduli pada apa yang disebut sebagai cinta dan penjagaan. Dan saat ia tiba di gubuk Butuminah, Lumo sudah berdiri di depan pintu. Matanya menatap jauh ke arah lembah. Seolah ia tahu bahaya akan kembali. Tapi kali ini, ia tidak akan mundur. Hutan taman langit pagi itu tampak biasa. Embun masih menggantung di ujung daun, kabut masih merambat pelan di antara pepohonan. Namun keheningan itu bukan pertanda damai. Justru sebaliknya. Alam seakan menahan napas, menunggu sesuatu yang tak diinginkan. Di bukit penjagaan, Lumo duduk membatu. Pandangannya menembus kabut. Dada besarnya naik turun pelan, seperti menyesuaikan dengan irama bumi. Telinganya bergerak halus, menangkap suara samar dari kejauhan, langkah berat, suara mesin, dan gemerisik ranting yang patah satu demi satu. Dari arah selatan, sejumlah kendaraan lapis baja kecil memasuki area hutan luar. Mereka bukan warga desa. Mereka mengenakan seragam gelap dengan emblem lembaga yang tak dikenal oleh warga Taman Langit. Wajah mereka dingin. Senjata disandang tanpa malu. Ini bukan kunjungan ilmiah. Ini ekspedisi penangkapan. Di dalam salah satu kendaraan, duduk seorang pria bernama Letnan Bram, pemimpin operasi. Ia menatap peta dengan tanda silang besar di tengah wilayah yang telah diberi label, subjek Lumo. Sangat berbahaya. Prioritas tertinggi. Kita masuk dengan cepat. Kunci perimeter. Jangan tanya warga. Jika ada yang menghalangi, abaikan. Fokus hanya pada target. Di desa, Pak Surya menerima laporan dari para pemuda yang berjaga di bukit luar. Wajah mereka pucat. Pak, ada pasukan masuk. Dari arah selatan. Mobil mereka besar-besar, Pak. Senjatanya lengkap. Pak Surya berdiri. Napasnya tercekat. Ini lebih cepat dari yang ia duga. Ia segera pergi ke gubuk Butuminah bersama beberapa tokoh desa lainnya. Lumo sudah berdiri di sana. Ia tak bicara. Tapi sorot matanya tajam, ia tahu apa yang akan terjadi. Mereka datang untukmu, ucap Pak Surya dengan suara berat. Tapi kami tidak akan menyerahkanmu. Butuminah menggenggam tangan Lumo. Kalau mereka berani sentuhmu, mereka harus lewati aku dulu. Tapi Lumo justru menatap ke arah lembah, lalu berjalan perlahan ke arah bukit tempat ia biasa duduk. Ia tahu, pertarungan ini bukan tentang kekuatan, tapi tentang pilihan. Dan satu hal yang tak akan pernah ia lakukan adalah membiarkan orang yang ia sayangi terluka lagi. Siang itu, pasukan tak dikenal mulai masuk lebih dalam. Mereka menebang pohon, memasang pagar kejut, dan menancapkan alat pelacak suara serta gerak. Mereka mengabaikan teriakan warga desa yang memohon agar mereka menghentikan operasi. Kamera dipasang di setiap sudut. Drone kembali diterbangkan. Letnan Bram menerima sinyal dari salah satu titik. Kamera udara merekam sosok besar sedang bergerak cepat di balik pepohonan. Target terdeteksi. Bergerak cepat. Siapkan tembakan penenang. Di hutan bagian dalam, Anissa berlari sekuat tenaga. Di tangannya,
Ada bekal makanan dan sebuah surat kecil yang ia tulis sendiri. Embah. Lumo. Mereka datang. Mereka mau tangkap Lumo. Suaranya menggema di sela pohon. Nafasnya tersengal. Namun ia terus berlari, hingga akhirnya tersandung akar dan jatuh terguling di bawah semak. Dan saat ia membuka mata, Lumo berdiri di depannya. Tenang. Tapi waspada. Lumo, Ishak Anissa. Jangan pergi sendiri. Jangan lawan mereka. Tolong, jangan tinggalkan aku dan Embah. Lumo berlutut. Jemarinya yang besar menyentuh kepala Anissa dengan lembut. Ia menatap mata kecil gadis itu dengan sorot yang seolah berkata, "Aku tak akan pergi. Tapi aku juga tak akan membiarkan kalian disakiti." Tak lama kemudian, pasukan bersenjata tiba di lokasi. Mereka mengitari area tempat Lumo berdiri. Salah satu dari mereka mengarahkan senjata ke arah dada makhluk itu. Letnan Bram maju, wajahnya penuh percaya diri. Makhluk ini luar biasa. Satu ekor bisa jadi objek riset bertahun-tahun. Kita bawa dia. Hidup atau mati. Namun saat ia mengangkat tangan memberi aba-aba tembak, tiba-tiba sebuah batu besar melayang dari sisi kanan dan menghantam helm salah satu prajurit. Teriakan terdengar. Batu kedua menyusul. Lalu lemparan ranting. Lalu suara keras dari sekeliling. Itu bukan Lumo. Itu warga desa. Lelaki, perempuan, anak-anak, semua keluar dari balik semak dan pohon. Mereka tidak membawa senjata, tapi mereka membawa tubuh dan suara mereka. Mereka membentuk lingkaran, menyelimuti Lumo. "Kalau kalian mau dia, kalian harus tembak kami dulu," teriak Pak Surya dari tengah kerumunan. Bu Halimah berdiri di sisi kanan Lumo, memeluk Anissa yang menangis. "Kami tidak takut pada kalian. Tapi kami takut, jika kami diam, kami akan jadi pengecut seumur hidup." Pasukan terdiam. Letnan Bram menatap sekeliling. Tekanan bertambah. Kameranya terus merekam. Jika ia menyerang warga, berita ini bisa menjadi bumerang. Lumo berdiri di tengah mereka. Ia menatap ke langit. Dan untuk pertama kalinya, ia berteriak panjang ke udara, suara yang menggetarkan dada, suara yang seperti doa atau peringatan. Di pusat komando, suara itu terekam oleh alat. Para ilmuwan yang menonton siaran langsung tertegun. Ini bukan suara binatang. Ini komunikasi, bisik salah satu dari mereka. Perintah turun dari atasan Letnan Bram, hentikan operasi. Tarik pasukan. Tutup kasus. Tak ada data bocor. Letnan Bram menggertakkan gigi. Tapi ia tak punya pilihan. Ia memberi aba-aba mundur. Pasukan bergerak meninggalkan lokasi. Dan warga desa menangis. Bukan karena takut. Tapi karena untuk pertama kalinya, mereka berdiri bersama, tanpa rasa ragu. Malam itu, di gubuk Butuminah, semua berkumpul. Anissa tertidur di pangkuan Lumo. Pak Surya duduk di pojok gubuk, memandangi surat kecil yang ditulis Anissa tadi pagi. Lumo bukan hewan. Lumo adalah cinta yang hidup. Dan selama cinta itu masih ada di hati kami, dia akan selalu tinggal di sini. Nenek Tuminah menatap surat itu dengan senyum yang menyala di mata. Cinta memang makhluk paling kuat, bisiknya. Dan di luar gubuk, hutan kembali diam. Namun heningnya bukan lagi pertanda ancaman. Tapi tanda bahwa alam telah menyaksikan keberanian manusia saat akhirnya memilih berdiri bersama cinta, bukan melawannya. Pagi itu,
Langit taman langit diselimuti kabut pekat. Embun belum sempat jatuh dari ujung daun, namun aroma tanah basah dan batang pohon lembab sudah memenuhi udara. Burung-burung belum bernyanyi, seakan hening menjadi penghormatan atas malam yang panjang. Di dalam gubuk sederhana, Butuminah duduk memandangi api kecil yang masih menyala di tungku tanah liat. Di pangkuannya, sehelai kain lusuh yang sudah puluhan tahun ia simpan, kain yang dulu ia pakai untuk membedong Lumo kecil saat ia pertama kali ditemukan terluka di tepi sungai. Anissa duduk di sisi lain, sibuk menggambar di atas daun lontar dengan arang. Ia menggambar Lumo dan dirinya duduk bersama di atas batu besar, dengan matahari besar di atas kepala mereka. Lumo sendiri duduk di luar gubuk, membelakangi hutan, menghadap desa. Tatapannya jauh, tapi bukan kosong. Ia seperti sedang menunggu sesuatu, atau mungkin sedang bertanya pada dirinya sendiri, apa ia masih bisa terus tinggal di dunia yang tak benar-benar miliknya. Pak Surya datang pagi itu. Bersama 2 orang pemuda desa, ia membawa 1 surat penting. Butuminah, ucapnya pelan. Kami ingin mengangkat Lumo sebagai bagian dari keluarga adat. Sebagai warga kehormatan. Bukan hanya simbolik. Tapi benar-benar kami terima sebagai penjaga desa. Kami sudah sepakati semua ini dalam musyawarah semalam. Nenek Tuminah tertegun. Tangannya berhenti melipat kain. Warga benar-benar menerima dia? Bukan hanya menerima, jawab Pak Surya. Kami ingin belajar dari dia. Dari kesetiaannya. Dari cintanya pada Embah. Mungkin Lumo bukan manusia, tapi dia lebih jujur dari kebanyakan manusia. Lumo mendekat perlahan, mendengar pembicaraan itu dari luar. Anissa segera bangkit dan menggandeng tangannya. Ia tersenyum ceria. Lumo, kamu sekarang orang desa. Semua tertawa. Bahkan Lumo mengangkat alisnya sedikit, lalu membungkukkan badannya pelan, sebuah gerakan yang membuat semua orang terdiam. Itu bukan kebiasaan makhluk liar. Itu seperti ucapan terima kasih. Namun malam harinya, saat semua tertidur, Butuminah duduk di depan tungku, menatap api yang mulai redup. Di sampingnya, Lumo duduk diam. Mereka tak bicara. Tapi sepasang makhluk ini telah begitu paham bahasa diam. Mungkin waktumu tak lama lagi di sini, ucap sang nenek lirih. Lumo menoleh. Matanya menyipit perlahan. Aku bisa rasakan itu, lanjutnya. Tubuhku sudah tidak kuat. Aku lelah, Lumo. Tapi aku tenang, karena kamu tidak sendiri lagi. Desa sudah menerimamu. Dan kamu tak perlu lagi bersembunyi. Lumo menggenggam jemari keriput nenek itu. Jemarinya yang besar dan hangat menutupi tangan Butuminah seolah ingin menahan waktu agar tidak berjalan. Aku ingin tinggal lebih lama, bisik sang nenek. Tapi jika Allah memanggilku, aku ingin kamu jangan bersedih. Karena aku akan menunggumu di sana. Air menetes dari mata Lumo. Ia tak bisa bicara. Tapi tubuhnya berguncang. Suara tangisnya bukan raungan keras seperti sebelumnya. Tapi isakan pelan, seperti anak kecil yang kehilangan tempat pulang. Beberapa hari setelah itu, Butuminah mulai melemah. Tubuhnya semakin ringan, suara napasnya makin pelan. Anissa tak mau beranjak dari sampingnya. Pak Surya, Bu Halimah, dan warga lain datang silih berganti membacakan doa. Lumo duduk di sisi kanan ranjang bambu. Ia tidak tidur. Tidak makan. Hanya menjaga. Pagi kelima, kabut lebih tebal dari biasanya. Saat mentari hendak menyusup dari sela pohon,
suara kecil terdengar dari dalam gubuk. Lumo. Itu suara terakhir dari Bu Tuminah. Tangannya mengelus wajah Lumo, lalu jatuh perlahan. Tubuhnya diam. Hening. Seluruh desa menangis. Namun Lumo tidak meraung. Ia hanya memeluk tubuh itu dengan perlahan, lalu menutup matanya. Lama. Sangat lama. Proses pemakaman Bu Tuminah dilakukan dengan penuh penghormatan. Ia dimakamkan di kaki bukit tempat Lumo biasa duduk setiap pagi. Di antara dua pohon besar yang batangnya menyatu seperti pelukan alam. Dan di batu nisan kayu sederhana, Anissa menulis dengan tangannya sendiri. Tuminah. Ibu dari desa. Ibu dari cinta. Ibu dari Lumo. Lumo tidak meninggalkan makam itu selama 3 hari 3 malam. Ia tidak makan. Tidak minum. Hanya duduk di samping pusara. Menjaga. Diam. Warga mulai khawatir. Tapi tak satu pun dari mereka berani menyuruh Lumo pergi. Mereka tahu itu bukan kesedihan biasa. Itu perpisahan antara dua jiwa yang pernah disatukan bukan oleh darah, tapi oleh ketulusan. Di hari keempat, Lumo bangkit. Ia berdiri tinggi, lalu berjalan ke arah bukit. Dari puncak, ia menatap desa. Lama sekali. Anissa berdiri di bawah, memanggil-manggil namanya. Lumo, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Namun Lumo hanya menatapnya, lalu menunduk pelan. Ia memberi isyarat seperti pelukan dari kejauhan. Lalu ia berbalik arah, dan berjalan masuk ke dalam hutan, ke bagian terdalam yang tak pernah dijelajahi manusia. Tak ada yang mengejar. Karena mereka tahu. Lumo tidak pergi. Ia hanya kembali ke tempat di mana cinta tumbuh, untuk dijaga selamanya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak hari kepergian Bu Tuminah dan hilangnya jejak Lumo ke dalam hutan terdalam Taman Langit. Desa kini telah berubah. Jalan setapak yang dulu berlumpur kini sudah diperkuat dengan batu dan kayu, air mengalir jernih dari pancuran bambu, dan kebun-kebun warga selalu subur seperti mendapat restu dari langit. Tapi yang paling terasa adalah, tidak ada lagi orang yang dibuang. Tidak ada lagi hati yang ditinggalkan. Anissa kini tumbuh menjadi gadis remaja yang penuh semangat. Ia mengajar anak-anak kecil di balai adat tentang pentingnya menjaga alam dan mencintai semua makhluk ciptaan Allah. Di kelas kecil itu, ia selalu memulai dengan satu kalimat. Kalau kamu tidak bisa memahami dengan kata-kata, pahamilah dengan hati. Itulah yang Lumo lakukan pada mbahku. Di tengah desa, sebuah bangunan kecil dari kayu berdiri rapi. Di depannya tertulis, Pusat Cerita Lumo dan Bu Tuminah. Tempat mengenang cinta yang tidak meminta balasan. Orang-orang dari luar kadang datang, ingin tahu. Tapi tak satu pun dari mereka diizinkan masuk hutan tanpa izin. Warga sepakat, hutan bukan untuk dijelajahi, tapi untuk dihormati. Pada suatu pagi, Anissa berjalan ke bukit tempat pusara sang nenek berada. Ia membawa bunga hutan dan air dari mata air yang dulu selalu digunakan mbahnya untuk wudu. Ia duduk di bawah pohon besar, lalu membaca sholawat perlahan. Angin bertiup lembut. Udara terasa lebih segar. Dan saat ia membuka mata, ia melihat jejak kaki besar di tanah basah. Tidak dalam, tapi jelas. Ia berdiri pelan, mengikuti jejak itu. Tidak jauh. Hanya kebalik semak besar yang mengarah ke batu tempat Lumo dulu biasa duduk. Di sana, tergeletak ikat kepala dari daun yang dulu sering dipakai Lumo saat menjaga mbahnya. Anissa memungutnya.
Tangannya bergetar. Tapi senyumnya perlahan merekah. Dia masih ada, bisiknya. Malam itu, langit taman langit bersih dari awan. Bintang-bintang bertabur, dan suara hutan kembali hidup dalam harmoni yang tenang. Dari kejauhan, dari balik kegelapan, sepasang mata besar bersinar di antara dedaunan. Ia tak mendekat. Tak ingin mengganggu. Ia hanya menjaga. Karena meski cinta itu telah pergi dalam bentuk raga, ia tetap tinggal dalam bentuk janji. Dan Lumo, sang penjaga sunyi, adalah bukti bahwa yang datang dari kasih akan kembali kepada kasih.